Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, EduTalks, Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu peluang dan tantangan magang ke Jepang bagi siswa SMK. Program magang ke Jepang ini menjadi pilihan menarik bagi siswa SMK yang ingin mendapatkan pengalaman kerja di luar negeri, membiasakan diri dengan budaya disiplin, serta meningkatkan keterampilan yang dapat mendukung karir mereka di masa depan. Namun, sebelum mengikuti program ini, tentu ada banyak hal yang perlu disiapkan, mulai dari syarat pendaftaran, proses seleksi, hingga tantangan yang mungkin dihadapi selama magang. Lalu, mengapa Jepang dipilih sebagai tujuan utama program ini, dan bagaimana awal mula penerapannya di SMK Negeri 2? Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bersama narasumber kita yang sangat kompeten, yaitu Wakil Humas SMK Negeri 2, Dr. Hernida Esos MM. Selamat datang, Ibu. Iya, selamat berjumpa di podcast EduTalks, Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas. Saya dari SMK Negeri 2 mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Satu kebanggaan saya bisa diundang untuk memberikan sedikit penjelasan tentang pemagangan di Jepang. Oke, terima kasih, Bu. Untuk membahas program ini lebih lanjut, bagaimana jika kita mulai dengan pertanyaan, apa saja peran dan tugas sekolah terkait program magang ke Jepang ini? Iya, baik. Terkait dengan program pemagangan ke Jepang ya, sekolah melakukan beberapa hal, pertama yaitu di pembelajaran itu sendiri kami telah mempersiapkan bagaimana bahasa Jepang ini terintegrasi di mata pelajaran, yaitu pada mata pelajaran pilihan. Jadi di sana siswa bisa memilih terkait dengan rencana mereka ke depan, itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melakukan secara lembaga melakukan kerjasama dengan beberapa LPK lokal maupun secara nasional ya, seperti ISO Jepang yang ada di Bandung, kemudian di sini ada Kiseki, dan masih banyak lagi yang ada di Kota Palu pada khususnya yang kami persiapkan, tetapi itu belum kami muat dalam satu MOU. Kemudian kami juga untuk menjaga anak-anak yang sudah bekerja di Jepang, kami juga bekerja sama dengan BP2MI yang akan menjaga atau melindungi anak-anak kita yang bekerja di Jepang. Jadi SMK 2 sudah banyak mempersiapkan tentang hal ini. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, Ibu ya. Kenapa kok Jepang gitu? Apa yang menarik dari Jepang ini sehingga dipilih sebagai program magang ke Jepang? Iya. Jepang merupakan pilihan utama ya. Yang pertama adalah tantangan. Bahasa Jepang agak sulit dibanding bahasa Inggris, begitu kata anak-anak. Yang kedua, bahwa lapangan pekerjaan di Jepang itu luar biasa banyaknya. Disebabkan karena yang pertama di Jepang mungkin di sana yang mulai menurunnya angka kelahiran di Jepang itu sendiri, sehingga kita menangkap peluang itu ke Jepang. Kemudian juga Jepang menawarkan kompensasi atau gaji yang lumayan lah dibanding negara-negara lain. Kemudian juga prosedurnya tidak terlalu seperti di negara-negara lain, ya agak mudah lah untuk dijangkau. Kemudian juga mereka memfasilitasi tentang biaya-biaya untuk ke sana. Jadi perusahaan menghandle lebih awal, kemudian nanti akan terjadi kesepakatan antara pekerja dengan pihak Jepang, tentu saja dengan perlindungan BP2MI. Dari tahun berapa penerapan program magang ini di SMK 2, Bu?
Iya, kalau secara apa ya, secara umum ya SMK 2 itu di bawah naungan BKK. Jadi BKK sudah mengirim para alumni sejak tahun 2021. Berarti baru juga ya Bu ya? Iya, baru juga, tetapi sebelum-sebelumnya secara resminya itu, tapi sebelum-sebelumnya secara umum di Sulawesi Tengah ya kayaknya ada sejak 1993. Cuma tidak terdeteksi, tetapi setelah kami telusuri bahwa sejak itu sudah alumni, cuma secara resminya di tahun 2021 oleh BKK 2021. Ya, karena BKK itu kan baru aktif secara secara resmi ya. BKK Bursa Kerja Khusus ya, yang membidangi tentang bagaimana memediasi alumni. Iya. Ini kan untuk siswa SMK ya. Iya. Bagaimana siswa SMK khususnya SMK 2 ya Bu ya itu mengakses pertama kali? Untuk saya mau nih ke Jepang gitu. Iya. Gimana caranya? Iya, sekarang kan media sudah begitu terbuka ya. Tetapi sekolah dalam hal ini juga BKK sudah memfasilitasi bagaimana bisa bekerja secara legal maksud saya, tidak ilegal. Karena dengan terbukanya informasi ini membuka juga peluang untuk bagaimana bekerja dengan praktis. Tetapi kami tidak mau itu. Kami mau anak-anak kami kembali ke negara ini dengan membawa segudang ilmu, segudang prestasi di sana untuk kembali mengabdi di tanah air dan menjadi aset negara. Untuk siswanya, iya. Berarti bisa apply untuk program magang ini di kelas berapa Bu? Iya, persiapannya mulai dari kelas 11. Iya, benar. Kelas 11 nanti dikenalkan bahasa-bahasa yang bisa mendukung anak-anak bisa bekerja ke luar negeri ya pada dasarnya. Ini juga berhubungan dengan visi SMK Negeri 2 Palu ya, menciptakan lulusan yang beriman, berkarakter kuat, kemudian unggul dan berwawasan global. Tentunya berwawasan global ini juga SMK 2 memfasilitasi, salah satu misinya memfasilitasi untuk mampu berbahasa asing. Salah satunya bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Iya. Insya Allah ke depan mudah-mudahan ini Menteri melihat ketika Menteri kemarin hadir di SMK 2, kami mengusulkan bagaimana kita bisa melahirkan kelas khusus bahasa Jepang dengan budaya-budaya yang ada di Jepang. Apakah program ini itu terbuka untuk semua jurusan atau hanya jurusan tertentu saja? Karena kan di SMK banyak jurusan-jurusan. Iya, gitu benar ya, sekali. Iya deh, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi anak-anakku di luar sana, anak-anakku khusus juga di SMK 2, jadi semua program kalian ini boleh saja. Misalnya ketika lowongan kerja yang ada di Jepang misalnya khusus untuk pertanian. Jadi di dalam mempersiapkan nanti itu ada namanya penguatan untuk khusus untuk misalnya pertanian, khusus untuk misalnya pekerja sosial ada. Jadi jangan khawatir, yang penting siapkan mental, siapkan soft skillnya, itu yang paling utama. Jadi tidak mengikat daripada program kalian. Nah ini Bu, bicara tentang program, kita pasti balik lagi ke anggaran. Nah, bagaimana masalah anggarannya ini? Apakah disediakan dari sekolah atau disubsidi dari sekolah sehingga ada yang ditambah oleh siswanya atau bagaimana? Iya, terima kasih, ini pertanyaan yang menarik. Kebetulan juga SMK 2 baru-baru ini mendapat bantuan dari pemerintah. Terima kasih Kemendikbud sudah memfasilitasi anak-anak bangsa ini. Jadi kita mendapatkan kemarin dari program PK ada 10 orang dan sisanya 31 orang itu ada program pemegangan khusus non PK. Jadi kami mendapat 2.
Jadi di tahun ini siswa kami itu ada siap untuk ke Jepang sebesar 41 orang. Oh, berarti itu gratis ya, Bu ya? Ya, itu maksudnya persiapannya gratis. Oh, persiapannya gratis. Kan di sana kan persiapan bantuannya persiapan pemegangan. Berarti persiapan ini menyangkut bagaimana anak-anak dipersiapkan dengan budaya Jepang. Ya kan, disiplin Jepang itu kan sangat-sangat ketat. Iya. Jadi dipersiapkan seperti itu, mereka belajarnya ala-ala Jepang. Kemudian mempersiapkan fisik mereka dengan mempersiapkan tentunya kepribadian mereka, ini soft skill mereka yang kita persiapkan dengan matang. Kemudian ada juga penguatan di skill mana yang mereka mau jemput pada loker-loker yang disediakan oleh perusahaan Jepang. Terus apa saja sih syarat yang harus dipenuhi oleh para siswa ini yang tertarik untuk mengikuti program ini, Bu? Iya, tentu adalah syarat utama ketika kita masuk ke negara lain. Tentu yang pertama itu ada bahasa. Ada bahasa. Terus yang kedua tentang bagaimana kita punya fisik harus sehat, baik maksudnya jasmani dan rohani tentunya ya. Kemudian karena di sana nanti akan pemeriksaan lengkap. Jadi tidak boleh kita memiliki penyakit yang menular. Jadi ketika misalnya anak-anak sudah siap ini mau berangkat, kemudian tiba-tiba pas pemeriksaan MCU-nya itu yang lengkap ya. Kemudian dia terdeteksi dengan penyakit yang menular, meskipun penyakit menularnya agak ringan. Jadi disembuhkan dulu, disembuhkan dulu baru boleh berangkat. Jadi kemudian yang kedua ada penguatan daripada kompetensi yang mereka tadi yang sesuai dengan loker tadi. Jadi ada penguatan itu biasanya kami bekerja sama dengan LPK dengan yang memiliki SO. Nah, SO ini adalah sebuah lembaga yang memiliki perizinan, perekrutan serta penempatan. Ya, karena banyak juga LPK yang tidak memiliki izin untuk penempatan ke Jepang. Nah, soal pemberkasan ini kami tadi mengawali di awal ada bekerja sama dengan BP2MI yang akan memeriksa kelengkapan legalitas daripada persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh perusahaan Jepang. Untuk persiapan bahasanya, Bu, kan Jepang itu agak susah ya dibanding bahasa Inggris ya. Berapa lama biasanya siswa itu mempersiapkan dirinya untuk bisa menguasai bahasa Jepang? Iya, tentu kembali lagi dengan masing-masing talent daripada anak-anak atau minat anak-anak terhadap bahasa. Kalau saya pribadi ya bahasa agak susah bagi saya untuk menghafal karena ini. Tapi ada anak-anak kemarin ada bervariasi, ada yang 3 bulan sudah bisa berbahasa Jepang, tetapi kami mempersiapkan itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan, 3 bulan di sekolah dan 3 bulan di LPK. Dan ini ada juga anak-anak yang sudah melakukan tes sertifikasi bahasa Jepang. Oh, berarti 3 bulan di lembaga itu dilakukan secara intensif gitu ya, Bu ya? Iya, sudah termasuk dengan budayanya. Jadi kalau seperti di ISO maupun di Kiseki ya, kalau saya berbicara ISO berarti ini ada di Pulau Jawa. Kalau saya berbicara Kiseki ini ada di lembaga LPK yang ada di Palu. Jadi mereka semuanya sudah memiliki SOP yang setara dengan budaya-budaya yang ada di Jepang. Jadi mereka dari bangun tidur, pokoknya kan mereka di karantina ya. Jadi mereka dari bangun tidur semuanya jadi melakukan budaya-budaya yang seperti ada di Jepang. Adaptasi gitu ya. Iya, jadi budaya-budaya di Jepang itu sudah mereka lakukan di situ. Jadi kelihatan ketika di sekolah itu kelihatan yang mana kelas Jepang kemarin dengan mana siswa biasa itu kelihatan. Bagaimana sih tahapan seleksinya dari pertama awal pendaftaran sampai ke keberangkatan? Iya, tentu saja tadi sebelum masuk ke
loker-loker itu tadi sudah sampai mulai mempersiapkan tadi semuanya, yang persiapan fisik dan lain sebagainya itu secara umum persiapan yang sudah dilakukan, tetapi ada yang tahapan-tahapan yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh bagi mereka yang sampai nanti ke pemberangkatan ya. Yang pertama tentu saja registrasi. Jadi ada link-link khusus yang sudah ini kan biasanya sebelum itu ada wawancara apa ya dari LPK ya, yang sudah memiliki ISO tadi itu. Jadi mereka melakukan wawancara biasa dulu. Nah, untuk bagaimana kesiapan mereka mempersiapkan. Nah, di sana mereka diminta akun masing-masing, kemudian ada link yang akan dibagikan mereka loker-loker mana saja yang tersedia sesuai dengan fashion mereka ya persiapkan. Oh iya. Ya. Jadi pertama itu ada registrasi ya, seperti yang biasa dilakukan di loker-loker yang lain. Kemudian tentu saja dengan mendaftarkan program yang mana dia mau ikuti. Ya, kemudian tentu setelah itu ada seleksi administrasi. Kemudian setelah itu tentu ada pemeriksaan kesehatan secara lengkap, dan baik masalah fisiknya, jasmaninya juga itu sangat penting, karena di sana itu memperhatikan sekali bagaimana kesehatan dengan kenyamanan daripada pekerja yang bekerja di Jepang, termasuk pekerja yang berasal dari Indonesia. Kemudian selanjutnya ada wawancara. Tentu wawancara ini menggunakan bahasa Jepang. Oh gitu. Iya, menggunakan bahasa Jepang. Biasanya wawancara ini dilakukan oleh mereka ya, perusahaan Jepang biasanya yang melakukan wawancara, atau yang diwakilkan lah. Itu bisa bisa langsung dan bisa lewat online. Ya, dengan bahasa Jepang. Nah, kemudian tentu saja yang paling utama kalau kita melakukan perjalanan ke luar negeri harus punya paspor. Ya, setelah kita punya paspor, tentu saja di sana kan misalnya yang sebelum saya tadi di awal, sebelum langkah-langkah ini, ada penguatan hard skill maupun soft skill sesuai dengan fashion tadi yang mereka pilih, atau tadi loker yang mereka pilih. Ada penguatan di situ persiapan. Biasanya ada tahap 1, ada pemberangkatan tahap 2. Jadi kalau misalnya tahap 1 belum lolos, jadi mempersiapkan lagi ke tahap 2 itu. Biasanya seperti itu. Nah, biasa yang melakukan ini adalah LPK yang sudah ada SO-nya. Nah, jadi anak-anak bisa lewat situ dan bisa kalau anak-anak yang sudah pernah magang, biasa mereka sudah tahu sendiri itu. Ya, jadi itu. Jadi harapannya adalah bagaimana anak-anak ini nanti bisa bekerja ke Jepang. Kalau anak-anak ini sudah bekerja di Jepang, tentu ini akan mengangkat harkat dan martabat keluarga juga. Mereka punya wawasan yang lebih dari teman-teman yang hanya bekerja di dalam negeri. Mereka sudah teruji fisiknya, sudah teruji wawasannya, dan yang paling diharapkan nanti adalah bagaimana dia berwirausaha sehingga menjadi entrepreneur mudah dan bisa membawa negara ini menjadi negara yang lebih maju, terutama di bidang perekonomian. Di tahun kemarin berarti 2024 dan 2023 sudah ada siswa SMK 2 yang diberangkatkan ya Bu. Itu totalnya ada berapa ya Bu selama ini? Iya, kalau menurut data dari BKK ya, selama ini sudah lebih dari 150-an ya sudah tersebar. Nah, ini nanti kalau secara detail ya, di BKK punya data khusus. Melalui kesempatan ini saya memohon juga ya, bisa mengundang BKK di podcast secara diberikan waktu khusus untuk mereka. Juga mungkin bisa BP2MI, karena itu juga mengatur tentang penempatan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang harus ini, supaya anak-anakku sekalian yang ada di luar, sebesar apapun kita
punya kemauan untuk bekerja di luar negeri, carilah yang lembaga yang sudah legal. Karena nanti banyak juga pekerja migran ya yang tidak memperdulikan itu, hanya mengejar yang namanya kompensasi keuntungan ataupun masalah gaji ya. Gaji memang utama, tapi kita punya legalitas juga harus dipikirkan karena ini menyangkut kenyamanan daripada kita bekerja. Ke depannya, Bu, Ya. apakah ada tujuan negara lain selain Jepang atau mungkin China mungkin Iya, atau apa? benar sekali. Jadi kami beberapa pekan yang lalu menerima sahabat dan rekan yang sudah berdomisili di Eropa dengan di Korea. Jadi mereka menawarkan bagaimana kita bisa juga mendistribusi para alumni yang sudah mahir dalam bahasa Inggris untuk bisa bekerja di Eropa, karena negara Eropa juga menjanjikan ya dengan persyaratan-persyaratan yang tidak begitu berat. Kemudian juga ada juga di Korea untuk menawarkan itu. Tetapi sekali lagi namanya persiapan untuk keluar negeri sangat banyak tantangannya dan butuh persiapan yang matang, tetapi kami tetap memikirkan bagaimana anak-anak ini bisa terdistribusi baik di industri lokal, secara nasional maupun secara internasional. Dan ini bukan hanya membawa nama baik SMK Negeri 2, tetapi bisa membawa nama baik Sulawesi Tengah dan lebih khusus di dunia pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana sih tanggapan orang tua murid selama ini, Bu? Yang baik yang sudah mengikuti program magang ke Jepang ini dan calon untuk mengikuti program. Bagaimana tanggapan wali? Iya, sangat luar biasa ya, sangat berterima kasih sekali kepada kami, juga terutama kepada BKK ya, dalam hal ini, karena BKK lah yang mengawal mereka, meskipun mereka sementara kerja, jadi ada komunikasi aktif. Ya, komunikasi aktif dari pihak BKK dengan para pekerja migran yang ada di sana, khususnya SMK 2. Jadi mereka selalu ini dan menjadi support untuk anak-anak kami atau adik-adik mereka yang masih bersekolah. Nah, orang tua dalam hal ini juga merespon dengan positif dan mereka terbantu sekali, khususnya di pendapatan, di perekonomian mereka bisa jadi lebih baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, dan mereka juga bangga kalau anak mereka bisa bekerja di luar negeri. Berarti sudah ada siswanya yang pulang ke Indonesia ya, Bu ya? Siswa yang mengikuti program magang itu sudah ada yang balik ke Indonesia ya? Iya, ada beberapa. Oh, ada kisah sukses apa, Bu, yang bisa diceritakan di kita di sini? Iya, mereka ada beberapa sudah membuat LPK juga, sudah menjadi sensei. Sensei itu adalah guru untuk bahasa Jepang. Jadi mereka bahkan ada yang sudah berwirausaha, dan ilmu-ilmu mereka yang mereka dapat di sana mereka terapkan di sini, dan tidak banyak juga yang sudah menikah di sana. Oh, langsung ketemu Iya, jodohnya di sana, iya, ya? dan mereka sudah dapat jodoh di sana. Kemudian mereka di sana buka LPK di sini. Jadi mereka di sana buat SO-nya. Jadi kalau SO itu kan bisa menempatkan, ya. Kemudian tapi ini tentu bersinergik dengan BP2MI. Ya, mereka sudah ini jadi lebih mudah lagi. Jadi kita merasa nyaman. Rasa nyaman ya. Oh, berarti mereka langsung bisa buka lowongan kerja baru lagi ya, Bu? Iya, gitu. Cuma biasanya kita juga BKK punya keterbatasan untuk biasa mendeteksi anak-anaknya kita, nanti belakangan kita tahu, oh ternyata alumni SMK 2, karena SMK 2 ini kan sudah banyak alumninya. Ternyata alumni SMK 2 luar biasa. Iya.
dari penjelasan Ibu ini ya, semakin terlihat jelas bahwa program magang ke Jepang bukan hanya memberikan manfaat banyak bagi siswa, Iya. tapi juga menuntut persiapan yang matang agar bisa dijalani dengan sukses. Sebagai penutup Ibu, apa harapan Ibu ke depannya, terutama agar lebih banyak siswa SMK yang memanfaatkan peluang ini dengan lebih optimal? Iya, baik anak-anakku yang ada di luar sana maupun yang ada di sekolah, baik para alumni maupun yang masih bersekolah, jangan takut dan jangan takut dengan hambatan-hambatan, jangan takut dengan tantangan-tantangan karena bekerja di luar negeri merupakan tantangan. Dan ketika kalian mampu melewati tantangan tersebut, kalian adalah siswa ibu yang luar biasa karena mampu melewati tantangan itu, dan harapannya ibu supaya kalian ini jangan hanya bisa bekerja di dalam negeri, tetapi mari kita eksplorasi, kita punya hard skill maupun soft skill untuk bisa bersinergik dengan dunia di luar Indonesia, dalam hal ini di luar negeri, untuk bisa mengabdi di tanah air dengan menimba ilmu yang ada di luar negeri, sehingga kita balik ke negara Indonesia menjadi warga negara yang memiliki jiwa wirausaha dan memiliki hard skill yang kita dapat di luar, kemudian kita terapkan di negeri ini agar negeri ini menjadi lebih baik dan menjadi sejahtera tentunya. Dan ketika itu terjadi, maka kesejahteraan secara global, secara secara nasional bisa kita tingkatkan. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk penonton Edu Talks hari ini, terima kasih telah mendengarkan. Semoga diskusi hari ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya bagi siswa SMK yang ingin meraih peluang magang ke Jepang. Nantikan episode berikutnya dengan topik inspirasi lainnya. Sampai jumpa dan mari terus membangun pendidikan yang lebih maju. Edu Talks, jendela pendidikan inspirasi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.